Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham, mahasiswa Ilmu Politik kelas G angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada tugas video daripada mata kuliah Kepemimpinan Politik, kali ini saya akan membahas tentang suksesi kepemimpinan politik. Suksesi kepemimpinan adalah penting bagi semua institusi agar tidak terjadi matinya kepemimpinan. Dalam buku The End of Leadership yang ditandai telah hilang kepercayaan pengikut akibat dusta di antara mereka dan kehilangan harapan pengikut terhadap pemimpinnya. Wafatnya seorang pemimpin tidak berarti matinya kepemimpinan. Demi keberlangsungan hidup sebuah institusi, kepemimpinan harus tetap hidup. Tidak hanya itu, sejarah mencatat tidak sedikit suksesi kepemimpinan umat ini berlumur darah dan mengorbankan banyak nyawa dalam sekejap. Pada kekhalifahan Ar-Rasyidin tercatat hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saja yang wafatnya tidak terbunuh. Selain itu tidak sedikit negarawan di dunia ini kekuasaan dan kepemimpinannya berakhir karena mereka dibunuh dan kepemimpinan selanjutnya di tangan para monster atau hantu-hantu bangkit. Oleh karena itu, keberlanjutan kepemimpinan harus tetap terjaga dan proses suksesi kepemimpinan harus berjalan efektif. Memperhatikan pentingnya suksesi kepemimpinan, maka sistem pemerintahan di banyak negara memperbolehkan jabatan kepemimpinan untuk 2 periode secara berturut-turut. Setelah itu baru berganti pemimpin baru agar seorang pemimpin selain menjaga eksistensi institusi juga tidak mengklaim institusi yang dipimpinnya itu adalah hak miliknya yang bisa saja diwariskan kepada anak cucunya. Itulah sebabnya menjelang berakhirnya masa Orde Baru, Bapak Amin Rais bersuara lantang membicarakan tema suksesi kepemimpinan nasional yang pada waktu itu sangat tabu dan berisiko tinggi. Mereka yang menggegas dan membicarakannya dipandang sebagai pencuri kekuasaan yang harus dimusnahkan dari muka bumi Indonesia ini. Dari hari ke hari, aroma busuk di sekitar suksesi kepemimpinan dalam banyak jabatan politik, pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya sudah mulai tercium. Sepertinya bau busuk itu semakin menyengat di masa yang akan datang, yang dimana kita disibukkan kembali dengan adanya suksesi kepemimpinan daerah. Carut maut yang terjadi di sekitar suksesi kepemimpinan dari dulu hingga sekarang ini banyak akibat syahwat kekuasaan yang tidak terkendali dan tidak memahami secara benar tentang apa itu hakikat dari kekuasaan dan kepemimpinan itu sendiri, sehingga yang terjadi salah penafsiran tentang suksesi kepemimpinan. Saya mengamati pemahaman mereka tentang suksesi kepemimpinan
suksesi kepemimpinan ini hanya sebatas suksesi kekuasaan saja, yang artinya bagaimana kekuasaan itu tetap menjadi milik pribadi dan kelompoknya, dan praktek kepemimpinan dimaknai secara transaksional, yaitu sebagai aku akan mendapat apa, seperti itu. Misalnya juga suksesi kepemimpinan Kapolri, yaitu adalah pembelajaran penting bagi rakyat Indonesia sekarang ini. Presiden Republik Indonesia, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Kompolnas tidak boleh salah dan harus bertanggung jawab dalam memilih Kapolri baru yang sebagai pengganti dari Kapolri sebelumnya. Pepatah Cina mengatakan kesalahan yang tidak dikoreksi maka kesalahan itu akan menjadi kebenaran. Mungkin seperti itu dari pepatah Cina. Lalu ada secara teoretik suksesi kepemimpinan yang dijelaskan oleh Granny Peterson dalam bukunya yang bertema Influencer, yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Artinya seseorang disebut pemimpin karena kecakapannya dalam mempengaruhi orang lain untuk mengubah perilaku mereka guna mendapatkan hasil yang penting. Lalu ada Larry Amos menyatakan, yaitu a leader is one who sees more than others see, who sees farther than others see, and who sees before others see. Seperti itu. John C. Maxwell dalam bukunya juga mengatakan urutan sejati kepemimpinan adalah pengaruh atau influence, tidak lebih dan tidak kurang. Dan jika pemimpin sejati berbicara tentang, orang akan mendengarkannya. Jadi kepemimpinan berada dengan kekuasaan. Kesalahan dalam memahami makna dari kedua konsep tersebut berdampak pada implementasi kepemimpinan yang menjadi kurang efektif. John C. Maxwell juga mengemukakan dalam bukunya, yaitu Five Level of Leadership, justru mendudukkan kekuasaan yang berada di level terendah dari kepemimpinan, yang dimana orang lain mengikuti kepemimpinannya karena keharusan atau jabatan itu. Sementara level kepemimpinan tertinggi yang dimana orang lain mengikuti kepemimpinannya karena jati diri atau integritas sang pemimpin untuk melayani pengikutnya, bukan untuk dilayani. Tetapi perhatikan pemimpin saat ini lebih banyak minta dilayani ketimbang melayani, lebih banyak dilayani ketimbang melayani, atau servant leadership. Ken Blanchard dan Mark Miller menyatakan dalam bukunya, yaitu The Secret, menyatakan bahwa pernyataan utama yang terus-menerus pemimpin ajukan kepada dirinya sendiri ialah, apakah saya seorang pemimpin yang melayani
pemimpin yang melayani atau seorang pemimpin yang melayani diri sendiri. Kepemimpinan sejati maka tidak ada hubungannya dengan jabatan seseorang dalam berorganisasi. Bukan banyak pemimpin buruk yang kehadirannya tidak memberi manfaat namun juga memiliki jabatan yang tinggi. Sebaliknya, ada pemimpin yang baik namun tidak memiliki jabatan sama sekali. Menjadi anggapan yang dimana masyarakat bahwa Megawati merupakan presiden Indonesia yang sesungguhnya saat ini, atau sementara Jokowi hanya menjalankan perintah putri proklamator Indonesia. Berpandangan seperti itu, semestinya hal tersebut tidak boleh terjadi di Indonesia, karena fenomena kepemimpinan tersembunyi atau hidden leadership atau kepemimpinan siluman seperti itu juga terjadi di banyak negara, yang tidak terkecuali negara adidaya Amerika Serikat. Siapapun presiden Amerika Serikat, kekuasaannya dipenuhi oleh sebuah pemerintahan bayangan di bawah kendali jaringan Yahudi. John C. Maxwell dalam bukunya Qualities of Leadership menyatakan bahwa kualitas kepemimpinan seseorang ditentukan karena karakter, karisma, komitmen, komunikasi, kompetensi, keberanian, pengertian, fokus, kerumahan hati, inisiatif, mendengarkan, semangat tinggi, sikap positif, problem solver, hubungan, tanggung jawab, kemapanan, disiplin diri, kepelayanan, sikap mau belajar, dan visioner. Sementara Poser dalam bukunya yaitu Credibility menyatakan terdapat 4 prediktor utama kepemimpinan, yaitu jujur, visioner, inspiratif, dan cakap. Dalam hukum suksesi kepemimpinan dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengangkat seorang pemimpin, dan nilai langgeng seseorang pemimpin diukur dari suksesi kepemimpinannya. Kepada setiap pemimpin selalu diingatkan bahwa satu-satunya cara untuk menjadikan diri Anda tak tergantikan sebagai seorang pemimpin adalah dengan cara menjadikannya diri Anda tak tergantikan sebagai seorang pemimpin adalah dengan cara menjadikannya diri Anda dapat digantikan. Seperti itu. Pertama mengajarkan suksesi kepemimpinan itu yaitu learning today, leader tomorrow. Learning today and learning today and leader tomorrow. Kepemimpinan transformatif semakin dibutuhkan. Warren Bennis, seorang pakar yang dimana sebagian dari hidupnya dihabiskan untuk melakukan riset kepemimpinan dan akhirnya menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah kepengikutan pemimpin yang baik selalu lahir dari pengikut yang baik. Namun sayangnya banyak pengikut yang tidak sabar dan tidak sadar akan pentingnya menjadi pengikut yang baik itu.
Faktanya selama ini pengikut senang menjatuhkan kredibilitas pemimpinnya, tidak loyal dan memfitnah, menggosip dan sejenisnya yang menjadi tugas kesehariannya. Sementara tugas pokok yang menjadi kewajibannya terabaikan. Sekian, terima kasih.